Di dalam Dia ada hidup. Mari kita baca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia, siapa Dia itu? Adalah Firman yang menjadi manusia dan kita tahu namanya adalah Yesus. Dalam Yesus ada hidup, ada kehidupan di dalam Yesus, saudara-saudara. Kita mau melihat bagaimana kebangkitan itu menunjukkan, membuktikan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Kalau kita merenungkan tentang kehidupan, maka kita akan tahu yang namanya kehidupan, yang namanya life, yang namanya dalam bahasa Yunaninya zoe, adalah sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh Allah. Manusia walaupun canggih, teknologi itu walaupun hebat, sehebat-hebatnya luar biasa, tapi manusia tidak pernah bisa membuat yang namanya kehidupan. Walaupun itu kehidupan yang paling sederhana sekalipun, tidak bisa. Jadi jangan salah saudara-saudara ya. Kalau manusia menumbuhkan sesuatu, membuat sesuatu bertumbuh, itu bukan manusia yang buat. Seperti yang saya tunjukkan, benih yang di dalamnya ada kehidupan, itu bukan manusia yang buat. Yang manusia bikin yang paling hebat mungkin sekarang ini adalah robot. Robot itu bisa dibuat sedemikian rupa yang menyerupai manusia. Yang cantik, yang hebat menyerupai manusia. Tapi itu bukan kehidupan, itu cuma mesin. Jadi yang namanya kehidupan, life, itu hanya Allah satu-satunya yang bisa membuat itu. Makanya saya katakan bahwa kebangkitan Yesus dari antara kematian, itu benar-benar membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Sebab tidak mungkin, tidak ada lagi yang bisa membuat kebangkitan selain daripada Allah. So itu dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus ada kehidupan. Saudara percaya bahwa kita ada di dalam Yesus? Kita ada di dalam Yesus. Makanya saya katakan ada kehidupan, kita pun juga hidup. Sebab Dia adalah kehidupan itu. Sebab itu ketika Musa bertanya kepada Allah, kalau bangsa Israel tanya kepadaku, siapa yang mengutus engkau? Aku harus jawab siapa? Ya Tuhan, siapa namamu? Dan Tuhan cuma berkata, namaku adalah I am. Jawaban ini, perhatikan ini ya. Allah menjawab, namaku adalah aku. I am is I am. Aku adalah aku. Beritahu bahwa yang mengutus kamu namanya adalah aku. Saudara tahu nggak arti nama aku itu? Namanya aku itu artinya Dia adalah Allah yang hidup dari kekal sampai kekal. Itu maksudnya, saudara. Hanya Dialah yang bisa berkata aku. I am. Itu hanya Yesus, hanya Bapa, hanya Allah yang bisa berkata I am. Karena sebenarnya dunia ini tidak ada apa-apanya, kosong semuanya. Hanya Dialah, hanya I am itu yang ada. Coba saudara renungkan hari ini. So itu saudara, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah ini. Allah yang hidup, di dalam Dia ada kehidupan. Saya akan melihat dari Injil Yohanes. Mengapa saya melihat dari Injil Yohanes? Karena Injil Yohanes ini berbicara tentang kehidupan yang paling banyak. Di dalam Injil Yohanes kata hidup itu sampai 60 kali. Yang terbanyak di Perjanjian Baru. Nomor 1 di Injil Yohanes. Makanya saya beri judul di sini The Gospel of Life. Injil tentang kehidupan. Di dalam Injil Yohanes saudara bisa melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai sang hidup itu. Kita akan melihat bagaimana Dia yang adalah kehidupan, Dia menyatakan dirinya, Dia memperkenalkan dirinya bahwa Dialah sang hidup itu. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, Yesus berkata, akulah air hidup. Coba saya bacakan saja. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah percakapan antara Yesus dengan seorang wanita Samaria. Dan itu sedikit agak melawan arus. Karena pada masa itu orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Apalagi Yesus seorang laki-laki Yahudi lalu bicara dengan seorang wanita Samaria, itu tidak lazim. Tapi Yesus memang sengaja dia mau menjumpai wanita ini yang sedang mencari air di tengah hari, di siang hari yang bolong. Itu juga tidak lazim, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena rupanya wanita ini tidak mau ketemu orang. Mengapa dia tidak mau ketemu orang? Karena dia punya latar belakang yang kurang baik. Wanita ini kawin cerai sampai 5 kali. Tapi firman Tuhan tidak bicara dia wanita yang tidak baik loh ya. Bukan wanita yang maaf PSK, bukan. Firman Tuhan tidak bicara itu. Tapi firman Tuhan bicara dia sudah menikah sampai 5 kali. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mencari air, tanda kutip. Karena dia haus. Karena dia mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. So itu dia menikah dengan si A, nggak cocok. Maaf, saya tidak bicara tentang masalah biologis ya. Jadi ini memang dia tidak menemukan kepuasan di dalam pernikahannya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia menikah dengan si A, nggak cocok, dia cerai. Si B, dia harapkan bisa memberikan kebahagiaan, tidak cocok, cerai. Si C tidak cocok. Si D tidak cocok juga. Si E tidak cocok. Dan sekarang dengan si F. Dan besar kemungkinan dia tidak akan cocok. Mengapa? Karena dia tidak menemukan kepuasan dalam hidupnya. Sehingga dia terus mencari. Dia haus. Dan Yesus tahu keadaan wanita itu. Sebab itu dia berkata, kamu mencari air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu mencari air yang akan kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Saya tidak mengerti wanita ini ngerti atau tidak, tapi yang pasti dia rindu. Ketika dia mendengar itu dia berkata, Tuhan, aku juga mau air yang kamu tawarkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini tidak bisa memberi kepuasan. Termasuk mungkin pernikahan Anda juga tidak bisa memberi kepuasan. Kalau saudara mencari kepuasan dari dunia, dari kesenangan dunia, dari materi yang saudara miliki, termasuk kalau saudara mencari kepuasan dari pernikahan yang saudara miliki, saya berani jamin saudara tidak akan menemukan kepuasan. Sekali lagi saya tidak bicara tentang yang berhubungan dengan hal biologis, tidak. Ini sudah kepuasan batinia, lahiria, rohania. So itu kalau saudara menemukan pernikahan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, jangan saudara lari dari kenyataan. Atau saudara mengambil langkah seperti wanita ini. Saya berani katakan orang yang begitu, dia menikah sampai 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, pasti tidak akan puas dan pasti terus kawin cerai. Dikatakan wanita ini dia mencari kepuasan. Dan Yesus menawarkan air hidup yang bisa memberi dia kepuasan. Air hidup, the living water. Bicara tentang apa? Tidak lain, Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Makanya tadi saya belum selesai dengan perkataan saya ya. Kalau saudara mungkin tidak menjumpai kepuasan dalam pernikahanmu, saudara jangan ambil jalan pintas, tapi datang kepada Tuhan. Yang bisa memuaskan kita cuma Roh Kudus. Tentu bukan berarti pernikahan ini terus dibiarkan begitu saja. Harus dibenahi tentunya. Apa masalahnya? Coba dikomunikasikan. Suami istri harus buka hati membenahi pernikahan ini. Komunikasi suami istri itu penting, saudara. Saya percaya kalau suami mau buka hati, istri buka hati, pasti akan ada jalan keluar. Jadi bukan berarti saya ngomong gini, oh kalau gitu cari Tuhan, biar no. Bukan. Tetap saudara harus mengupayakan bagaimana pernikahan ini diperbaiki. Walaupun itu tentu masih perlu banyak proses tentunya. Tidak bisa seperti orang balik tangan ya juga tidak bisa. Tergantung masalahnya apa bukan. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita mengharapkan kepuasan dari manusia. Yang bisa memuaskan Anda dan saya hanya satu adalah Tuhan, Roh Kudusnya itu saudara-saudara. Dialah yang bisa memberikan kepuasan kepada kita. Dan kita tidak akan haus lagi. Yang kedua, Yesus berkata, saya bacakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Akulah roti hidup. Tadi kita sudah melihat akulah air hidup. Sekarang akulah roti hidup. Kalau kita melihat latar belakang daripada perkataan Yesus ini, maka kita akan mengerti. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. 5.000 orang itu yang laki-laki saja, belum terhitung yang wanita, yang anak-anak belum dihitung, atau berapa banyak. Dan setelah itu saudara-saudara dikatakan Yesus menyingkir. Tapi saudara-saudara orang-orang itu berbondong-bondong datang lagi kepada Tuhan. Mereka mencari Yesus. Disitulah Tuhan Yesus mulai berbicara tentang roti hidup. Dan Yesus ngomong begini, kamu mencari aku bukan mencari kebenaran, bukan mencari aku yang pribadi ini, bukan. Tetapi kamu mencari aku karena kamu kenyang. Sudah bisa baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Kamu mencari aku karena ini, masalah perut. Dengan lain kata begitu. Kamu bukan mencari aku sesungguhnya karena kamu ingin mendengar firman-Ku, karena ingin belajar kebenaran, karena kamu ingin menemukan kebenaran, tetapi kamu mencari aku karena aku beri makan kamu kenyang, dan sekarang kamu mencari aku untuk kebutuhan perutmu. Dan ketika saya merenungkan ini saya terhenyak. Mengapa? Karena banyak kali orang percaya masih mempunyai konsep yang seperti itu. Mengapa datang kepada Yesus? Untuk bisa diberkati, Om. Supaya saya diberkati, Om. Supaya saya dilindungi. Supaya saya macam-macam. Dengan lain kata, banyak orang mencari Yesus untuk kepentingan-kepentingan jasmani belaka. Makanya ketika Yesus mulai bicara tentang roti hidup, dikatakan banyak orang yang kecewa lalu meninggalkan Yesus. Dan Yesus tantang murid-muridnya, Anda yang 12 ini bagaimana? Kalau Anda juga kecewa mau meninggalkan aku, silahkan. Tapi untung masih ada yang namanya Petrus. Petrus ini walaupun kadang-kadang bicara tidak melalui pikiran, tapi kadang-kadang instingnya betul. Coba kita lihat apa yang Petrus katakan. Dan Petrus berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah. Ini yang seharusnya, saudara. Mengapa kita mencari Yesus? Bukan sekedar karena kita butuh pertolongannya belaka. Karena kita butuh berkatnya belaka. Karena kita tahu, karena kita takut kalau kita tidak mencari Yesus nanti kita kualat, tidak diberkati. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Tapi satu hal, kita mencari Yesus karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang benar. Allah yang hidup dan benar. Allah satu-satunya. Dialah yang kudus dari Allah. Mengerti apa yang saya katakan, saudara? Mari kita benahi motivasi kita. Saya yakin kalau model-model orang yang seperti itu mencari Yesus hanya untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi saja, mereka pasti akan kecewa satu saat. Dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Sudah terbukti di Yohanes pasal 6. Ketika Yesus mulai bicara tentang hal-hal rohani, tentang kebangkitan, tentang hidup, tentang ini, mereka semua tidak bisa terima. Bukan ini yang kami cari, nyata. Dan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dialah roti hidup itu. Yang memberi makan rohani kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan oleh roti. Orang hidup bukan hanya karena roti jasmani. Tapi karena setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Carilah Yesus karena Dialah firman itu. Dialah roti hidupan itu. Dialah yang bisa memuaskan jiwa kita. Lalu bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani saya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Apa Anda pikir Tuhan tidak tahu kalau kita butuh berkat, butuh pekerjaan kita lancar, butuh jalan keluar, butuh penyakit kita disembuhkan, butuh ini, butuh itu. Apa kira-kira saudara pikir Tuhan tidak tahu? Dia sangat tahu kebutuhanmu. Saudara datang dengan kebutuhan apa Dia tahu. Pergumulanmu apa Dia tahu. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari roti yang hidup, mencari mana surgawi itu, maka segala kebutuhan saudara Tuhan pasti tambahkan. Dan yang ketiga, Yesus berkata bahwa akulah terang hidup. Yohanes 8 ayat 12.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayat berikutnya, di dalam Mazmur 36 ayat 10, "Sebab padamu ada sumber hayat," fountain of life, sumber kehidupan. "Di dalam terangmu kami melihat terang." Terang hidup. Saudara-saudaraku, manusia butuh terang untuk hidup. Jangankan terang sesungguhnya, terang lampu aja saudara kalau dimatikan kita bingung kan. Kita meraba-raba, nabrak sana nabrak sini. Itu baru terang lampu. Terang matahari sangat penting untuk kehidupan manusia. Tanpa terang matahari kita pasti mati. Dan saudara tahu matahari itu, terang matahari itu sampai di bumi itu pas 8 menit sekian detik. Tidak pernah luput itu saudara. Pas jaraknya. Karena begitu lebih dekat sedikit, manusia pasti akan terbakar. Lebih jauh sedikit, manusia akan mati kedinginan. Tapi terang yang daripada Tuhan itu lebih dari segala perkara. Ingat, Kejadian pasal 1 ayat 3, sebelum matahari diciptakan, matahari baru diciptakan di hari yang keempat. Yang pertama-tama Allah ciptakan apa? Jadilah terang. Terang pun jadi. Mengapa? Karena terang itu sangat penting. Terang itu memberi kehidupan. Dan nanti saudara-saudara, di kota Yerusalem baru sudah tidak ada lagi matahari, bulan dan bintang-bintang. Karena dikatakan Allah adalah terang di dalam kota itu. Jadi ada satu terang yang memberi kehidupan saudara-saudara. Bukan sekedar terang matahari, tapi benar-benar terang yang keluar dari sumber kehidupan ini. Fountain of life, sumber hayat, mengeluarkan terang yang memberi kehidupan bagi manusia. Dan orang yang hidup dalam terang dikatakan dia tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan terang itu selalu menang atas kegelapan. Saya yakin tidak ada di antara kita yang suka dengan namanya kegelapan. Kalau yang di luar sana saya tidak tahu. Firman Tuhan berkata ada orang-orang yang suka kegelapan karena apa? Mereka tidak mau perbuatan mereka diekspos di dalam terang. Tapi kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita senang hidup dalam terang. Dan kita memiliki terang hidup itu. Apa terang hidup itu? Tidak lain adalah firman. Haleluya. Firman Tuhan ini adalah terang. Baca firman itu, saudara. Roh Kudus dan firman itulah sumber kehidupan kita. Roh Kudus adalah air hidup. Firman Tuhan adalah terang hidup yang memberikan tuntunan kepada langkah kita. Sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Dua hal ini saudara perhatikan. Kita minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan firman Allah saudara dengar, saudara baca, saudara dalami, dan saudara hidupi. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara semua. Coba kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam firman, dalam Roh Kudus, di dalam Yesus ada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.